Selamat malam kepada kawan-kawan semua. Saya ingin berbagi cerita. Nama saya Tunggul Daniel. Saya tinggal di sekitar Ciputat. Tadi siang saya menuju ke arah Parung, ke sebuah desa Pamagarsari namanya, yaitu ke rumah teman lama. Hampir 19 tahun kami tidak jumpa. Sejak tahun 93 kita bersama-sama untuk mengelola sebuah tabloid di dalam dunia pendidikan. Mas Yudi Pramuko ini kini usianya sudah 59 tahun dan dia sangat aktif dalam dunia dakwah, khususnya dalam dunia maya lewat konten-konten di YouTube dia dengan akun PP Ojolali, Pondok Pesantren Ojolali. Beliau kita kenal dengan sebutan YouTuber tertua di semesta dan tukang donat dari Parung. Meskipun dia menyebut seperti itu panggilannya, tukang donat dari Parung dan kemudian YouTuber tertua di semesta, karena mungkin kalau kita lihat tren YouTuber sekarang ini adalah mereka-mereka yang belia dan sangat milenial dalam pergaulan. Namun kebalikan, Mas Yudi Pramuko itu dengan bersahaja dia mengisi konten-kontennya di tengah sawah, di tengah ladang, dan di mana saja dia bisa mengekspresikan diri dia dan menganalisis persoalan-persoalan kekinian. Kemudian dia berbagi cerita kepada halayak ramai. Namun demikian terlihat perhatian dari publik cukup signifikan, karena saat ini konten YouTube Mas Yudi Pramuko ini kurang lebih di angka 230k. Ini adalah satu bukti bahwasanya publik terus mengikuti konten-konten YouTube-nya dan mungkin juga punya arti, punya makna. Saya melihat beliau ini cukup inspiratif bagi para YouTuber pemula, seperti katakanlah saya saat ini mau memulainya dengan berbagi pengalaman dalam segala hal yang saya bisa lihat, yang saya bisa perhatikan, yang saya bisa amati dan saya pikirkan. Mudah-mudahan itu berdampak dan bernilai, atau setidak-tidaknya punya arti lah buat saya pribadi dan juga para pemirsa tentu saja. Mas Yudi Pramuko ini dengan kesahajaannya melalui YouTube-nya dia dedikasikan untuk dakwah. Dakwah yaitu dalam hal untuk menyeru kebaikan dan mencegah kebatilan, dan kemudian dia merefleksikan dirinya sebagai seorang yang katakanlah bermanfaat bagi orang banyak. Saat ini beliau punya satu gerakan yang menurut saya sangat inspiratif, yaitu di tengah penduduk dunia yang saat ini mengkhawatirkan tentang ketersediaan air bersih. Beliau memulai dengan satu gerakan wakaf air bersih yang beliau berikan nama Sumur Air Bersih Utsman bin Affan atau Surban. Tidak tanggung-tanggung, gerakannya adalah 1.000.000 wakaf air bersih yang dia canangkan. Walaupun pada hari ini, pada saat saya berkunjung, itu baru 7 sumur bor jet pump yang senilai satu titiknya sekitar 7 jutaan itu dia berikan cuma-cuma kepada masyarakat yang meminta di sekitar lingkungannya, dan itu sangat bermanfaat. Dan ini terus dikembangkan dengan cara fundraising yang dia miliki jaringannya melalui YouTube-nya. Itu terlihat sudah
mulai banyak peminatnya, banyak orang yang bertanya-tanya, dia katakan seperti itu, dan mau membantunya untuk bisa memperluas gerakannya. Ini satu hal yang barangkali menarik buat saya pribadi sebagai seorang aktivis jurnalis awalnya, dan sekarang meningkat kepada aktivis dakwah. Dan dakwahnya itu dia mengikuti tren kehidupan yang kekinian, meskipun usianya sudah tidak muda lagi, menjelang 60 tahun tentu saja, tetapi bagi dia katakan tidak ada prinsip terlambat, segala sesuatunya bisa dimulai dan harus segera dimulai, dan kemudian mempercepat gerakan meskipun usia sudah lanjut. Ini saya pikir buah hasil dari kunjungan saya ke sana, dan cerita ini mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya, kita timba ilmunya, dan kita tebarkan semangatnya. Bahkan saya melihat bukan hanya sampai di situ, dia juga melakukan gerakan lainnya, yaitu ingin mendirikan pondok pesantren tahfidz yang gratis untuk setiap anak-anak yang ingin menimba pengetahuan. Dia sebut di sana, dia dirikan namanya pondok pesantren Ojolali, yaitu kampung matematika dan kampung Inggris, yang dimana pesantren itu bukan hanya mengajarkan Iqra dan bacaan-bacaan Al-Quran untuk menjadi tahfidz Quran, tetapi juga diberikan pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Ini satu semangat mengintegrasikan ilmu pengetahuan duniawi dan ukhrawi yang konkret dalam kehidupan semesta sekarang ini, dan itu memang sangat dibutuhkan untuk kehidupan kita kini dan mendatang. Sahabat, mudah-mudahan perkenalan awal kita ini saya berbagi pengalaman melalui Mas Yudi Pramuko dengan segala kiprahnya, dan ada manfaatnya, dan saran serta masukan tentu saja saya nantikan agar saya juga bisa berkiprah seperti meniru Mas Yudi Pramuko untuk mengisi kehidupan saya ini ke depan dengan hal-hal yang lebih positif dan lebih bermakna untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.